pertama kali masih di bis itu, saya ingat banget, masih di bis. Saya nangis itu, nangis karena saya merasa di sini nih saya kayak kembali, saya pulang kampung. Kayak rumah yang saya tinggalkan sudah lama sekali, baru saya balik. Saya merasa begitu. Ketika saya di sini sudah dapat pekerjaan dan saya sudah dapat tempat tinggal, saya memutuskan apapun yang terjadi, hidup mati saya di Bali. Dan saya tidak tahu itu kenapa sampai sekarang. Itu udah suara hati ibu ya. Dan itu tidak bisa ditentang. Dan itu yang menjadi pedoman saya. Terserah orang mau dibilang dulu. Justru saya dapat pertentangan dari orang Bali sendiri. Kamu datang ke Bali ini, kalau kamu mau masuk Hindu tuh ribet. Saya berpikir lagi, ribetnya di mana? Kamu harus nikah sama orang Bali, kamu harus bikin Banten, bikin Canang, bikin kamu harus ngerti Kepuro, gini capek jadi orang Bali gitu. Prinsip saya begini, kalau kamu capek ya jangan jalani. Iya kan? Iya, kalau saya gitu aja, ya udah. Sama seperti sekiranya setiap mau upacara galungan gitu kan, banyak beli bantal, banyak ngeluarin uang begini. Ya kalau kamu nggak ikhlas ya jangan sih. Kalau bagi saya begitu, gitu. Karena saya banyak sekali ketika saya sudah di Bali, banyak sekali pertentangan yang dapat dari itu. Justru dari orang Bali sendiri loh. Jangan kamu jangan masuk Hindu. Orang Bali sendiri aja banyak kok yang masuk agama lain gitu. Itu kan mereka, bukan saya. Kalau saya gitu aja. Iya, yang penting berarti Bu Wahyu ini memantapkan hati meskipun ada perdebatan, pertentangan, jangan, tapi tetap mengikuti kata hati. Karena yang ngerasain saya. Iya, yang ngerasain. Dan ketika saya memutuskan untuk masuk Hindu pun itu butuh waktu juga. Saya punya guru teman pembimbing. Saya minta aku masukin Hindu dong. Alasanmu apa masih Hindu? Aku nggak tahu. Lah, kamu nggak punya alasan. Lah, Pak, emang kita masuk keyakinan tertentu harus ada alasannya. Iya. Buat saya kan karena saya nyaman, tapi di satu sisi saya masih muslim, tapi muslim saya pun nggak jelas, karena saya belum sah masuk muslim bagi saya, meskipun itu sudah bertahun-tahun, dari saya masih muda sampai punya anak, gitu loh, sampai akhirnya ada di satu momen Ramadan itu, pas Ramadan, saya memantapkan hati, entahlah saya tidak tahu nanti kedepannya saya gimana, yang jelas saya memantapkan hati. Waktu itu Ramadan terakhir saya memutuskan begitu. Ini Ramadan terakhir saya daripada saya bimbang. Sampai akhirnya saya mendengarkan pakai headset nih, mendengarkan ayat kursi di telinga kiri, Gayatri mantram di telinga kanan. Oh, baiklah. Dari situ saya ingin tahu sebenarnya, menguji diri saya sendiri. Yang mana nih yang harus saya jalani dalam kehidupan saya. Sampai akhirnya itu memutuskan itu. Jadi untuk beliau ini kita bisa petik hikmahnya bahwasanya kita itu tidak membandingkan agama A, B, C untuk baik buruknya, enggak, tapi kita pengalaman bagaimana dengan hati kita memilih, hati yang berbicara. Dengan apa, mungkin dengan treatmentnya dari Bu Wahyu sendiri mendengarkan mulai dari headset seperti itu, mungkin ini sangat pengalaman baru untuk ya. Meyakinkan diri, bukan untuk gimana-gimana, tapi untuk meyakinkan diri saya sendiri. Karena saya merasa kayak sebelah ke sana, sebelah ke sini, mana yang harus saya putuskan. Pemantapan hati gitu ya. Jadi yang kiri saya dengerin ayat kursi, yang kanan saya dengerin Gayatri mantram, sampai pada akhirnya waktu itu saya lepas headset yang sebelah kiri, yang ayat kursi. Jadi saya dengerin dua-duanya saya dengerin Gayatri mantram, dan di situ saya nangis sejadi-jadinya. Jadi kalau ingat itu pun saya masih baiklah, nanti sambil santai kita minum dulu ya Bu ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak hal perjalanan spiritual dari Bu Wahyu, pengorbanan, apapun perjalanan hidup yang kita cari itu, kita mengikuti kata hati yang tidak bisa dibohongi. Jadi untuk kesannya banyak sekali hal-hal yang disampaikan Bu Wahyu untuk perjalanan spiritualnya sampai memilih Hindu. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir nih. Jadi buat mungkin banyak teman-teman di sana, di luar sana yang masih bimbang dalam memantapkan hati, kebimbangan dalam hidup.
Banyak. Ada nasihat apa sih dari Bu Wahyu? Ketika kamu meyakini sesuatu hal, selagi itu bagus, Iya. selagi itu benar, Iya. akan banyak ujian, terutama di sekitarmu, keluarga, bahkan bisa pasanganmu sendiri akan menentang. Tetap yakin, tetap pageh, tetap kuat. Poinnya kamu sama yang di atas. Komunikasi saja sama yang di atas, pakai bahasamu sendiri, dengan caramu sendiri. Ya. Dari situ kamu akan menemukan. Memang butuh waktu banget, butuh perjuangan banget. Ujiannya juga nggak mudah. Tapi percayalah, memang ada istilah akan indah pada waktunya, itu benar. Bukan istilahnya indah pada waktunya itu dengan bergelimang apa-apa, enggak. Hati, Ketenangan hati itu ketenangan hati, tidak bisa keyakinan dibeli jiwa itu dengan tidak bisa apapun. ditebus dengan apapun. baik. Ya, baiklah untuk pemirsa Sobat Media Hindu, itu tadi obrolannya sangat menarik dengan Bu Wahyu untuk perjalanannya bagaimana memantapkan hati memilih Hindu. Baiklah untuk Bu Wahyu, ada nih oleh-oleh dari Media Hindu, beberapa buku nanti dibaca di sela-sela Pasti. waktu. Ini karya dari Pangakan Putu Putra, yaitu Saya Beragama Hindu. Ini edisi seperempat abad ya. Ini Ibu. Matur Oke, suksena. lalu ini ada Bhagavad Gita menjelaskan apa yoga dijelaskan melalui kehidupan para yogi. Ini juga karya dari Pangakan Putu Putra. Ini. Lalu ada lagi tentang Hindu menjawab. Ini sangat memudahkan Ibu. Kenapa? Biasanya pertanyaan-pertanyaan orang awam. Terus ini ada mantra samhita. Jadi untuk panduan ketika membaca. Jadi untuk Sobat Media Hindu, jika ingin mengorder, membeli buku yang tadi sudah saya berikan ke Ibu Wahyu, bisa diorder di Pak Putu Swarsana di Media Hindu di nomor 0812-936-7079. Baiklah, itu tadi obrolan yang sangat menarik dengan Bu Wahyu. Mari kita tutup dengan Om Santi 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 Om.